Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Bareng gua Putu, dan di episode kali ini gue mau ngobrol sama seorang cewek yang umurnya masih muda. Di depan gue udah ada Kenia, atau dia sih mintanya dipanggilnya dengan Kenny. Halo Kenny. Halo Kak Putu. Apa kabar? Baik. Baiknya sambil senyum-senyum dia, saudara. Jadi kita di episode ini kan kita tadi nggak bahas tentang, kita ngobrol tentang ini ya, tentang ini ya, tapi lebih ke ngobrol biasa aja tentang pengalamannya Kenny ini. Nah, Kenny ini kan masih muda banget, umurnya masih 25, dan orang-orang tuh biasanya umur 25 itu bisa dibilang masuk ke fase quarter life crisis gitu. Nah, apakah seorang Kenny sekarang di umurnya yang sekarang nih ya, yang 25, apakah sudah merasakan tanda-tanda quarter life crisis? Udah mulai keluar nih problem-problem hidup, dari mulai pekerjaan, dari mulai asmara, relationship, atau apapun lah selama masa hidupnya di dunia. Ada nggak? Ada banget. Apa aja tuh permasalahannya? Emang udah di umur 25 itu emang apa sih quarter life crisis, tapi enggak sih, belum bisa dibilang di fase itu sih, cuma kalau masalah kerjaan, masalah hidup ya pasti ada nggak sih, namanya juga hidup. Iya, jadi masalah kerjaan pasti banyak, ya ada banyak juga, tapi ya let it flow aja gitu. Nggak dibawa beban ya? Beban dikit. Soalnya kan biasanya orang-orang, aduh umur 25 nih, aduh belum nikah, aduh belum punya pasangan, aduh udah mulai nanggung beban. Kalau misalkan ada adik, misalkan aduh adik masih sekolah, atau kakak udah nikah, terus kita sekarang yang dipaksa nikah, atau misalkan kalau anak pertama, aduh harus jadi tulang punggung misalnya gitu. Selama ini gimana? Bener-bener gak ada tuh, maksudnya gak ngerasa anggap masalah sama sekali? Ada, tapi kalau itu bukan dari orang-orang terdekat sih, lebih dari tante, kayak karena udah kakak udah nikah juga, jadi kalau misalnya pas banget kan lebaran kemarin tuh kita baru bisa ketemu halal bihalal, jadi kayak inget ya nanti kalau nikah ngundang-undang, jangan ngundang kayak gitu, inget ya gitu. Terus kayak udah ada jangan carinya yang seperti ini gitu. Ya udah banget. Bibit-bibit bobot tuh penting emang di keluarga. Kalau dari mama pribadi sih orangnya enggak, tapi kalau dari tante-tantenya Kenny justru banyak yang nilai ya emang harus, karena ya mungkin. Kok tante-tante yang nentuin? Nggak tahu. Tante tuh berarti dari mama? Dari mama. Oh, emang deket tapi? Emang deket, emang sedekat itu sih kan. Oh, emang mereka maunya yang gimana? Yang tajir. Itu mah gak usah di tante nyuruh. Tapi nyokap gue gak gitu.
Oh iya. Apa Justru katanya? nyokap bukan yang tipikal susah orang. aja gitu. Bukan, justru nyokap milih yang bertanggung jawab ketimbang yang Ah. tajir, karena orang tajir belum tentu bertanggung jawab. Maksudnya kayak cowok tajir itu banyak, tapi yang bertanggung jawab itu belum tentu ada. Maksudnya belum, ya nggak banyak gitu yang bisa dipegang omongannya gitu ya, kayak nyepelein cewek gitu yang kayak gitu. Pasti kan kalau orang laki-laki beruang gitu seperti itu. Pengalaman ya? Enggak sih, Enggak ya? melihat teman-teman saya. Oh. Tapi maksudnya iya kayak gitu. Ya, mama lebih milih daripada dicari uangnya, mending dicari anaknya kayak gitu. Bagus banget mamanya daripada si tantenya. Tapi tante Parah tuh mungkin tante realistis orangnya. Oh iya sih. Ya Kalau sekarang ya, zaman kalau sekarang. nyokap lebih ke, gue nggak ngeliat itu, tapi kalau orang tua kalau tante lebih milih udah sih sama yang tajir aja biar Udah sih. Udah kan. sama yang tajir aja biar nggak susah hidupnya gitu. Ya, sebenarnya itu masuk akal sih. Sebagian orang yang ada di circleku juga ada dua kubu. Satu yang dia nikah benar-benar sama yang tajir, dua yang benar-benar cinta. Dan nggak semuanya 100% tuh sukses. Ada yang bagus, ada juga yang ya problem pasti ada kan. Cuma Pasti ya itu yang mendewasakan orang kan. Kalau sekarang di umur 25, tadi kan tante keluarga udah bahasnya nikah gitu. Terus kalau dari kayak kerjaan atau circle deket gitu kan, selalu biasanya kalau nongkrong sama siapa, temenan sama siapa, ada aja lah masalahnya, apalah rebutan cowok lah, sombong-sombongan barang lah, apa gitu. Itu kan sebenarnya part of quarter life crisis yang faktor dari eksternal diri ya. Jadi kalau dari sisi Kenny tuh ada nggak sih kayak gitu tuh di sekitarannya Kenny? Dan mungkin ini sebagai titik seorang Kenny tuh udah mulai berpikir lebih dewasa, terus solvingnya juga udah lebih bagus, lebih tenang, atau justru sebaliknya kayak makin kesel banget nih, pengen buktiin gitu bahwa kayaknya Kenny tuh bisa lebih dari orang-orang ini gitu. Kalau ditanya ada pasti banyak. Kalau misalnya kayak buat tentang apa sih, kayak gue ini nih, gue punya ini, gue punya misalnya kayak ya barang udah pasti banyak banget. Dan maksud kayak itu ya udah, kalau yang kayak gitu ya udah dengerin aja mereka. Tapi ya kalau misalnya emang gue lagi mau ya gue beli gitu, bukan tipe orang juga yang pengumuman gitu loh, kayak lo beli itu, gue juga beli dong gitu, nggak kayak gitu. Tapi lebih kayak nanti malah justru orang-orang terdekat kayak teman-teman Kenny tuh nyadar sendiri kayak itu baru kayak gitu-gitu, bukan malah kayak gue bisa beli gini dong, gue bisa beli ini kayak gitu. Kalau misalnya orang kantor, apalagi orang kantor ya, mereka secara pencapaian kan juga sudah jelas gitu ya, kantor kerja, jadi ya mereka lebih lagi. Nah kalau mereka tipenya justru malah minta saran kayak, Sil gue gue mau beli tas Kenzo nih, atau kan gue mau beli sepatu balen nih kayak gini lucu juga yang kayak gitu. Tapi ya kalau gue pribadi tipe orangnya yang emang senangnya support orang yang pengen dapat pendapat dari gue. Jadi kayak ini bagus nih kalau balen kayak gini, kalau ini kayak gini, karena ya pengetahuan fashion dari gue nya aja sih. Cuma kalau untuk menjadi iri atau menjadi kayak kok lu bisa dia beli ini, kok gue jadi pengen beli gitu, enggak juga sih, karena kadang mungkin selera ya, kalau itu jatuhnya selera, jadi nggak terlalu yang muluk-muluk harus mengikuti gitu. Tapi kalau emang suka ya pasti Kenny bilang kayak suka nih, lucu, ntar beli gitu. Tapi bukan yang tipe yang kayak iri kayak wah dia beli gue harus beli gitu, nggak kayak gitu, karena capek kalau misalnya. Mantap, it's good. Nggak ini banget masa nggak bocil lah, pemikirannya udah dewasa. Masa sih? Enggak lah, bercanda. Didewasakan, dipaksa dewasa oleh keadaan. Jadi lagu. Oke. Iya itu lagu. Taruh tadi. Iya, lagunya apa?
Apa ya? Pokoknya ada lah, lupa. Tadi kan oh iya, tadi tuh mau nanya ini. Kini sempat kuliah gak sih? Kuliah S1. Ngambil jurusan apa? Manajemen. Lulus. Oh, berarti abis lulus baru kerja atau udah kerja sambil kuliah? Kerja sambil. Ini udah selesai? Udah selesai. Oh, udah lama selesai ya? Setahun lalu. Baru dong. Iya, cuma maksudnya ya udah jadi barengan. Tapi kuliahnya langsung, maksudnya apakah ada? Sempat nggak kuliah. Oh, sempat nggak kuliah. Oh, jadi kerja dulu. Oke, baru duitnya dari kerja dipakai buat kuliah iya. gitu. Atau mama masih support? Enggak. Dari sendiri. Berapa bersaudara sih? Setengah. Mana ada setengah saudara? Setengah 6 bersaudara. 6 setengah lusin. Iya. Kayaknya aduh ya ampun, kalau setengah lusin yang paling tua atas itu udah married semua ya? Udah married. Semuanya? Enggak. Oh, ada yang belum? Kedua. Maksudnya kayak ini anak kedua. Oh, buset. Adiknya 4 dong berarti. Wow. Tapi ada adik yang udah married? Ada. Hah? Oh, udah ada? Ada. Dilangkahin gue. Jadi cewek semua? Cewek 3, cowok 3. Oh, adil lah ya. Adil. Cewek, cowok. Yes. Wih, beneran? Padahal ngasal loh. Tapi bener. Yang udah nikah yang cewek? Yang cowok. Oh, ya ampun, bahagia ya. Bahagia ya, ngelangkahin. Kalau kayak gitu kan ada di beberapa daerah di Indonesia yang kalau kakaknya dilangkahin dia harus ngasih something gitu. Ini ada kayak gitu-gitu gak sih? Nggak ada. Oh, aman berarti? Aman, soalnya Kenny orangnya gak suka yang gitu. Maksudnya dalam artian nggak, iya kalau Kenny-nya sih maksudnya gak apa-apa. Tapi kan di itunya maksudnya kayak ada apa ya sebutnya, adat kali ya? Adat, iya enggak. Oh enggak. Kebetulan tidak mengikuti adat, kayak udah. Oh, pantesan. Yang penting kan mereka bahagia. Dan maksudnya ya udah memutuskan untuk berumah tangga, ya mereka harus siap sama apa yang mereka akan hadapi. Tapi adik di rumah atau keluar dari rumah? Keluar dari rumah. Oh, soalnya nggak mengeneralisasi ya, bahwa kadang-kadang ada nikah terus masih tinggal bareng, itu jadi drama baru. Nggak, berarti keluar. So far keluarga aman. Aman. Malah ya malah kalau ya emang harus keluar, dan nyokap emang nyaranin emang harus keluar dari rumah, maksudnya. Oh, nyokap juga tahu. Iya, maksudnya biar ngerasain sendiri gimana namanya berumah tangga gitu. Nggak ada campur tangan dari orang tua masing-masing antara nyokap sama mertuanya dia gitu. Ya bagus banget itu. Kalau misalnya itu berarti sebenarnya nggak ada terlalu problem lah di keluarga ya? Nggak problem. Tapi pernah ada problem di keluarga nggak? Ada. Kayak gimana? Nyokap dideketin sama berondong. Hah? Bokap kemana? Kan bokap udah nggak ada. Oh, sorry nggak tahu. Bokap udah nggak ada, terus nyokap dideketin berondong. Nyokap tuh umur berapa? Sekarang. Iya, mas besok. Kalau sekarang sama udah, juga sih. 50 something lah ya, 50-an lah ya. Dideketinnya tuh udah lama berarti. Udah lama. Oh, berarti ini cerita waktu masa lalu. Iyalah, di umur waktu gue masih sekolah SMA. Oke, berarti mungkin nyokap di 40-an ya? Yes. Oke, dia dideketin sama berondong. Dan berondongnya itu ya literally berondong yang glendot. Glendot tuh maksudnya nempel mulu. Gimana sih? Morotin. Ya gitu deh. Oh, morotin. Iya. Oh, umur berapa emang berondongnya? Tahu nggak? Nggak tahu pastinya sih, tapi yang jelas tahu orangnya siapa. Oh, orangnya tahu. Terus sekeluarga tuh semua tahu. Anak-anaknya nyokap tahu. Semuanya tahu. Tapi nyokap nggak tahu kalau kita tahu. Loh, kok bisa tahu tapi? Keren kan? Tapi serius. Jadi malah kaya. Tapi emang maksud gue ya, gue sama kakak gue sama adik-adik gue tuh maksudnya gue ya, kita ya pasti
tahu lah kalau nyokap udah terlihat berbeda ya pasti kita cari tahu lah. Kita kan udah gede, maksudnya udah bisa mikir ini kenapa nih nyokap gue kayak gini gitu, kayak pergi mulu, jarang di rumah, terus kayak gitu. Terus gimana kalian mencari tahunya? Kerja sama nggak? Pasti. Wih. Pasti banget. Terus ya udah kayak awal-awal yang pertama-tama sih masih nggak kelihatan, pasti diumpetin. Terus kakak gue kan emang udah gede juga ya, jadi kayak ya udah. Berapa tahun emang? 4 tahun, beda 4 tahun. Oh ya lumayan ya. Iya, lumayan. Udah gede. Jadi pas waktu itu ya udah dia yang kayak Ken, apa namanya? Lo coba cek ke Facebooknya dulu, masih zaman Facebook ya. Terus nyokap juga emang mainnya Facebook. Oke. Terus ya udah kayak jadi tuh sebenarnya berondong kere juga anjir gitu, kayak ya emang berondong masih kere gak sih? Enggak juga lah. Berondong kere anjir. Ada yang kaya juga. Yang kalau ngejarnya tante kere gak sih? Iya sih, bisa jadi sih. Emang orientasinya sih. Orientasinya ya? Bisa juga sih dia gak kere tapi emang orientasinya uang. Kayak ada orang nyolong tapi dia sebenarnya mampu, kan ada kan? Ada klepto. Iya klepto, padahal dia sebenarnya mampu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Terus. Tapi ini literally emang nggak ada gitu, emang nggak mampu dan udah diselidiki banget. Umurnya nggak tahu ya kalian ya? Nggak tahu umurnya, jadi ya udah. Tapi kan stalking dong. Stalking dan emang kayak dari kampung gitu yang gue benci, kayak nyokap lo nyari berondong yang bener kayak gitu kan. Masa nyari berondong yang gitu loh kayak. Ganteng kali. Enggak. Menurut gue tidak. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.